Web3 apalah-apalah gitu. Gue habis ceritain tuh waktu itu. Seru sih, tapi nakutin, Bo. Iya. Lu tuh pantes ya, lu tuh selalu kayaknya tuh selalu berjaga-jaga gitu karena lu tuh ngobrolnya sama orang-orang yang meracuni pikiran lu dengan kayak begitu-begitu sih, Weti. Mainnya sama ibu-ibu deh di Jaksel. Kayak gue. Ngomonginnya kelas yoga, ya kan? Mat baru. Tuh aja tumbler apa nih yang gratisan nukerin stem gitu. Ya deh, ganti pergaulan, Wet. Terus lu nyarinya dari mana? Nih, dia bilang gini. Ini mungkin karena dia anak Dekakorn ya. Salah satu bisnis Dekakornnya tuh memang e-commerce juga. Tapi dia bilang gini, lu ngeliat dari review? Enggak. Gue ngeliat akun-akun Justip. Oh. Produk yang paling banyak dititipin, itu gue ulik. Ya berarti juga review dong ya. Betul, Review melalui akun Justip. Cuma kalau review kan bentuknya udah yang kayak, wah bagus produknya moist apa. Kalau Justip kan cuman... Karena gue tahu dia tuh ada di kelas yang di atasnya A. Dan gue tahu dia koleksi begituan. Dia bilang, gue udah berhenti, Bo, beli-beli begituan. Karena umur segini, gue ngebayangin kalau gue udah nenek-nenek, ganti-ganti tas juga males kayaknya ya. Iya. Jadi punya apa yang ada aja deh gitu. Gue pakai ampe bosen. Iya. Oh anyway juga beli. Bukan untuk dijula-juli lagi gitu. Benar. Itu kalau mereka ingat. Itu kalau mereka... Secangkir kopi, kalau pada nanya ya kopinya apa, nggak ganti-ganti. Kalau saya cuman sukanya kopi tubruk ya, mereknya apa, aku mah sederhana aja. Kopi tubruk yang mereknya Kapal. Dan pagi ini istimewa karena, look what I have. Akhirnya aku kemarin beli ini di supermarket Kiwi. Ini Kiwi. Hai Singapura. Gold kiwi. Ya kayaknya pagi-pagi makan kiwi pas. Oke. Terus saya tuh pernah dikasih tahu ya sama teman saya yang Indonesian yang tinggal, kenalan sih, yang tinggal di New Zealand. Actually the proper way to eat kiwi is to eat and enjoy them with their skin. So I'm gonna enjoy it with my skin. Oh ini bukan kiwi gold, kiwi hijau. Lihat. Agak asam. Malaysia. Lah. Mana sih Ciwet? Salam dari Bandung. Hai Bandung. Iya sama kulitnya kan katanya untuk membantu to flush everything. Gak asam. Iwet, lu gue cubit ya kebanyakan. Ikan sendiri, tau gak lo? Kalau udah ngomong tuh keasikan sendiri. Gue kan ini. Sabar dong. Pagi-pagi, ya Allah. Sebel denger. Coba makan yang rapi, coba. Iklan nggak? Enggak. Kalau delay sih? Signal baik-baik aja di tempat Ye. Baik. Dari kemarin sih sinyal lo ya yang aneh. Kayaknya ya. Iya, dari kemarin. Mungkin di daerah gue banyak ini ya, banyak gangguan ya, hujan. Nggak tahu deh. Aduh, ya Allah. Sehat. Alhamdulillah, udah sepeda tadi bannya bocor. Bannya bocor. Pas udah mau nyampe balik ke apartemen terus bannya bocor.
Hmm, keras kulitnya. Lu tahu dari mana sih kalau makan kiwi terus pakai kulitnya? Dikasih tahu sama kenalan gue yang tinggal di New Zealand, katanya the best way to enjoy kiwi is actually dengan kulitnya, sama kayak kalau kita makan sawo, tapi kulit kiwi yang gold yang lebih lembut. Oh, nanya aja nih, nanya. Kalau di New Zealand kan langsung ya dari kebunnya ya, Hmm, bener ya? hmm. Bener ya? Kalau yang udah nyampe ke Indonesia tuh kira-kira gimana tuh? Maksud lu kulitnya nggak sehat ya? Gitu deh. Gimana menurut lo? Kan udah dicuci, Nek. Main logika aja. Kan dia jauh tuh berangkatnya. Supaya dia bisa tetap segar, kira-kira harus apa tuh dia gitu. Lu capek nggak sih, Bo, hidup dalam ketakutan seperti gitu? Itu nggak ketakutan sih, preventif aja kalau buat gue. Pestisida di buah takut, apa takut? Duh, Ya, dimakan mah dimakan, cuma nggak pakai kulitnya gitu. ya boleh dewet nih nggak jadi nih nggak jadi. Bagus. Ya udah, puas gue kayak gitu gue puas. Ya. Kemarin gue sharing. Gue sharing. Tadi kan ada yang bilang iya setuju sama Kak Dev. Sebel nggak sih hidup penuh dengan ketakutan gitu ya. Nah ini nyambung nih sama cerita gue. Kemarin gue sharing sama teman-teman divisi marketing dari sebuah perusahaan FMCG. Oh, Ya, apa yang gue sharing nih? Gue kemarin berbagi cerita soal kemarin kita udah pernah bahas soal social engineering. social engineering, coba dari katanya ya. Social adalah tempat manusia berkumpul. Engineering adalah sebuah rekayasa ya. Nah, kayaknya gue pernah bahas deh social engineering ini. Udah, Udah kan ya? Sedikit ya. dibahas lagi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah, kemarin tuh gue cerita soal social engineering ini. Gitu. Karena sebenarnya banyak sekali hal dalam kehidupan ini yang merupakan social engineering. Ya, yang kemudian kemarin tuh kita sebut sebagai narasi-narasi. Narasi. Ya. Yang Mami lo bilang kalau di Manado tuh orang makan nasi goreng sama pisang goreng. Ya, itu kan narasinya dia ya. Narasinya dia. Bagus, dia adalah figur otoritas. Sehingga lo langsung percaya. Iya. Tapi kalau manusia kebanyakan kan dibilang bahwa nasi goreng itu dimakan dengan pisang goreng. Ada yang gini, apaan sih? Gila kali maminya si Dave gitu ya. Iya. Supaya orang percaya gimana caranya tuh Dave? Harus dikasih fakta mungkin. Nggak cuman fakta. Kalau ngasih fakta mah panjang. Oh gitu. Kasih apa? Yang dilakukan adalah yang ngomong dulu ke tetangganya. Udah tahu belum? Oh. Kalau di Manado tuh orang makan nasi goreng pakai pisang goreng. Oh. Tapi dia ke tukang sayur. Udah tahu belum? Kalau di Manado itu makan nasi goreng pakai pisang goreng. Terus dia ngomong nih ke ibu kantin di sekolah lo, karena lo tiap hari ke kantin sekolah. Ibu kantin, udah tahu belum nasi goreng di Manado tuh makannya pakai pisang goreng? Kayak memulai kebakaran di hutan ya, menyebar pelan-pelan gitu. Iya, gitu ya. Terus supaya tujuannya apa? Jadi begitu dia ngomong, nasi goreng tuh makannya pakai pisang goreng. Lo nggak percaya dong? Keluar rumah, ketemu tetangga lo, Dave, udah makan nasi goreng pakai pisang goreng. Terus lo mulai gini, kok dia tahu juga? Bener kali ya. Gitu. Iya kali ya, tapi masih belum yakin. Ketemu ibu kantin, Dave, ibu punya nasi goreng dimakan pisang goreng. Dave mau nggak? Di part itu lo gini, udah 3 orang ngomong ini bener. Itu social engineering. Versi sederhana. Tapi kalau udah ngomongnya global, bentuknya udah macem-macem. Bukan cuman ke orang. Ke film. Ke konten di Netflix.
konten sosial media. Lu tahu The Beers? The Beers. Berlianten. Seneng lu ya? Ih, demen deh. Sengkredep kayak pasar gitu, demen tuh. Ya kan? Ya kan? Pingin ya. Banget. Lu tahu nggak kita di brainwash pakai lagu? Pakai lagu oleh The Beers. Gue tuh pernah baca ya bahwasannya kan gini ya, orang yang pada mau kawin kan berlomba-lomba untuk mengumpulkan uang sampai ada hitung-hitungan matematikanya kan, berapa kali gaji lu untuk beli cincin pertunangan. Itu kan sebetulnya rekayasa The Beers untuk menjual berliannya dia way back in the 1900 kan. Yes. Dan di tahun 1960-an dia bikin 60-an apa berapa lah gitu, dia bikin lagu tuh. Diamonds are women's girlfriend. Diamonds are women's best friend. Ya kan? Iya. Kita semua nyanyi. Tanpa sadar terekam bahwa sahabat perempuan terbaik adalah Diamond. Breakfast at Tiffany's. Ya. Breakfast at Tiffany's kan juga gitu ya? Iya betul. Dia pakai film sampai kita tergila-gila sama Tiffany. Ya. Kayaknya kalau pertunangan tuh gue mau cincin gue Tiffany. Iya. Kalau kawin gue mau berlian cincin gue tuh Tiffany. Iya. Karena lu berasa Audrey Hepburn. Iya kan? Lagi Starbucks. Starbucks itu muncul pertama kali sampai dia jadi booming. Tahu nggak di mana? Yapis nggak sih? Benar. Yapis itu ditandai dengan film apa sih? Film apa ya? Kan kalau keramik filmnya The Ghost. Kalau setan filmnya Ghostbuster. Kalau Starbucks tuh apa ya? Aduh, film apa sih yang minum-minum Starbucks tuh? Ini lu beneran nggak tahu apa lu pura-pura sih? Nggak tahu. Mac Ryan. Oh, itu Seattle. Apa Seattle? You've Got Mail. You've Got Mail atau apa gitu. Pokoknya yang di Seattle. Iya. Yang tokonya di pojokan. Mac Ryan sama Hanks ya kalau nggak salah itu dia. Tom Hanks. Yang di depan itunya kafenya dia pegang si gelas itu, si cup putih itu. Sleepless in Seattle. Ya. Itu social engineering. Nah, dari situ nyambung nih ke sini. Jangan takut, nggak usah takut melihat hidup, jangan takut. Lebih berhati-hati aja, sama semua dianalisa aja gitu. Oh, karena itu semua adalah strategi untuk memasarkan sesuatu sebetulnya. Either memasarkan ide, either memasarkan atau menularkan pemikiran, ya kan? Atau produk. Ya. Lo tahu kan ada istilah breakfast is the most important meal of the day. Tahu nggak itu buat apa? Buat, gue pernah baca tuh, menjual, to boost penjualan sereal. Yes. Kellogg's kan? Yes. Terus kita semua jadi mikir bahwa tiap pagi kita harus makan. Iya. Narasi itu. Iya. Social engineering. Iya betul. Iya ya. Gitu Kak. Iya benar. Kemarin si anak-anak marketing itu gue ceritain itu semua gini. Hah? Gitu? Iya. Terus lo pada nonton tuh dokumenter di Netflix. Shop Now. Yes. Iya. Itu kebanyakan adalah sebenarnya propaganda tuh. Oh, jadi kayaknya sih si film itu juga dibikin untuk menularkan sebuah message deh ya. Iya. Udah pada nonton belum nih geng duet pagi hari ini yang hadir dan ngetap 2,6 nih. Welcome ke Dave Iwet siaran pagi di TikTok. Siaran pagi pertama di platform ini. Nonton deh documentary Shop Now. Itu kayaknya sebelum Natal gue nonton itu, tapi gue lupa cerita. Agak serem loh Wet, gue nonton itu Wet. Kayak langsung mendadak ngerem nafsu belanja loh. Nah. Tapi kalau itu itu propagandanya beda lagi tuh, itu beda lagi. Itu propagandanya adalah untuk kita lebih bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bumi nggak sih?
Bisa jadi itu ada kepentingan dari pihak lain yang mau ngomong soal itu. Ya itu. Nah, belum tahu, gue belum nonton soalnya. Oh udah cerita katanya gue, iya. Iya. Iya, jadi balik lagi tuh dokumenter itu lo nonton gitu ya. Lo analisa dulu nih siapa nih yang punya kepentingan buat menyampaikan ini nih, gitu. Iya. Well, the old adage that says there is always two side of a coin. Iya kan, Wet? Selalu ada dua sisi dari cerita, toh. Gitu Kak ceritanya, makanya kiwinya dikupas aja mendingan. Kecuali kalau lo mau makannya di New Zealand, oke deh. Karena dia tuh baru sehari dari kebunnya langsung masuk ke supermarket. Boleh. Gue tuh tinggalnya di New Zealand loh. Wow! Tutup tahun ini kan ada dua message. Yes, tadi ada yang nagih. Katanya kita mau bahas Yono. Segera ya. Ya, betul. This is the segue. Kalau teman-teman suka nonton siaran pagi kita tuh biasanya sebelum masuk ke sesuatu, ngobrolnya santai dulu, terus kayak ngupas bawang gitu loh, pelan-pelan, baru akhirnya masuk ke dalam situ. Betul. Itu juga kan ngobrol yang enak begitu ya, ngobrol yang asik begitu ya, ya kan? Berarti juga iklan Silver Queen tuh ya. Momen persahabatan dipersembahkan oleh Silver Queen. Ya. Ada break, ada KitKat. Iya. Wow, gede banget sampai menu-menuhin bungkusnya. Itu bukan KitKat. Lo tau gak sih? Kemarin tuh, gue lupa deh di kata data atau pintar politik atau apa gitu ya. Beberapa pekerjaan yang tidak dipercaya oleh orang. Oh. Nomor 1 tuh politisi. Pokoknya nih gue lupa ya urutannya ya. Pokoknya ada politisi itu tingkat tertinggi lah. Terus kemudian ada influencer. Influencer juga nggak disukain? Bukan nggak disukain, tidak dipercaya. Tidak dipercaya? Tidak dipercaya. Terus satu lagi adalah executive advertising. Kenapa? Ya, lo pikir aja. Executive advertising yang bikin semua propaganda itu. Bener gak? Executive advertising tuh orang-orang yang ada di balik advertising ya. Politisi lo tahu dong. Oh. Influencer? Iya. Nah, speaking of influencer ya, kan juga tutup tahun 2024 ini banyak tuh konten di TikTok ya. Ahli-ahli marketing sama PR gitu yang bikin konten gitu kan. Ramalan konten yang akan meledak di 2025, ya kan? Lu suka terpapar nggak, geng duet? Suka. Gue kan suka nontonin tuh. Terus mereka juga bilang gitu. Mereka kasih contoh gitu ya beberapa. Katanya sekarang itu orang udah pindah, memang betul apa yang hasil survei itu orang nggak percaya politisi, influencer, apa agency itu. Yang influencer yang gue mau bahas adalah yang terlalu well curated, brand ngegandeng influencer yang terlalu well curated gitu tuh udah mulai ditinggalkan tuh katanya trennya. Orang udah lebih seneng kepada cara marketing yang lebih raw, yang lebih genuine. Dijabarin tuh beberapa contohnya. Ada beberapa produk yang nggak boleh kita sebutkan di sini, brandnya itu juga udah mulai tuh raw, unedited content. Terus ada satu brand juga dibahas ya, ada brand, gue suka banget deh brandnya dia. Itu brand baju Australia, namanya Layer atau Fayer gitu ya. Pokoknya dia namanya kayak nama-nama duet gitu loh, yang font itu susah dibaca. Iya. Terus yang punya brand itu tuh a plus size woman. Ya. Dia udah nggak pernah tuh jualan OOT pushing the brand dengan OOTD gitu, enggak. Tutup tahun 2024 yang dia lakukan adalah dia ngundang 10 atau 15 customer loyalnya dia, diajak jalan-jalan all paid expense. Oh, ya, itu tahu nggak apa, Dave? Kan biasanya kan trip-trip kayak gitu tuh diberikan kepada media, influencer. Ini dia enggak. Jadi real
women that wear the product. Pertanyaan. Oke, I got your point. The question is, lo tahu nggak dia itu sedang menggunakan teknik marketing apa? Apa tuh, Say? Community. Iya. Ya, dan soal tadi raw itu segala macam, itu adalah social engineering lagi, Dave. Iya ya. Nah, menurut gue satu juga message yang masuk ke dalam kategori itu ya adalah pesan itu ya, Yono itu ya, Wet ya. Ya. Kan tadinya sebelum ini kita tuh taunya gaya hidup anak-anak zaman sekarang kita gitu ya. YOLO, your life with our podcast kita. You only live once. Dimana kita tuh kayaknya berlomba-lomba cari duit ya, terus jangan disimpan duit, kalau udah kerja capek-capek dinikmati. Buy that bag that you want. Yeah. Buy that concert tickets that you have been eyeing on gitu. Yeah. Nikmati tuh, travel the world gitu. Yeah. Bayarnya nanti aja, nggak apa-apa. Toh bulan depan juga akan terima gaji lagi gitu kan. Yeah. Nah sekarang seiringan dengan biaya hidup makin mahal, ekonomi yada, hadirlah Yono ini ya, Wet. You only need one. Dan konten-konten yang rame itu sekarang adalah people are actually listing down gitu ya. Apa aja sih sebetulnya barang-barang yang hanya lu butuhkan satu di dalam hidup lo, pakai sampai rusak baru beli lagi gitu, atau pakai sampai habis baru beli lagi gitu. Ya kan? Jadi sebetulnya anti konsumerisme ya. Tapi gue belum nemu tuh siapa yang sebenarnya menggadang-gadang propaganda Yono ini sebenarnya. Who started this conversation gitu ya? No, actually bukan who started. Tapi karena kalau social engineering itu bukan masalah who started it-nya. Tapi ya who started boleh lah. Tapi lebih kepada kayak siapa yang punya kepentingan untuk membuat ini dipercaya sama orang. Karena kalau YOLO kan udah jelas ya, itu kapitalisme kan. Oke, kalau Yono gitu siapa nih? Gitu. Benar, karena kalau YOLO itu kan to boost spending gitu kan, supaya uang bergerak dan sebagainya. So you need to build a propaganda. Makanya dibilang you only live once gitu. Terus dibikinlah tuh cerita-cerita orang yang menikmati hidupnya, splurging, belanja baju, influencer, and the bra gitu. Iya, ada yang bilang gini, mungkin gak sih Yono itu diawali oleh environmentalist gitu? Bisa jadi seperti itu, mungkin aja, karena mereka kan juga punya kepentingan kan untuk but I'm so sorry. Tapi jangan deh, gue gak mau ngomong. Ntar gue salah. Tapi ya Iwet ya, terlepas dari siapa yang mulai, apakah kita seperti sapi yang dicucuk hidungnya untuk ikut message ini, gue tuh pro loh terhadap Yono. Iya, gak apa-apa. Dan gue, itu bagus kok, itu bagus. Iya, dan ya karet gue mana? Karet apa nih, karet KB? Emang KB pakai karet? Gila ya lo? Lu nggak tahu istilah karet KB ya, Bo? Enggak, apa tuh? Spiral? Bukan. Nggak usah lah disebut, nanti kita kena itu. Kena band. Jreng. Ember, tiba-tiba hadir band. Jreng gitu. Gue pro dalam arti gini, jauh sebelum orang pada sibuk ngomongin Yono, sebetulnya kan menurut gue ya, gaya hidup gue itu udah leaning towards that. True. Ya, dalam dalih, memang gue mau berhemat di bagian yang perlu, hanya mau splurging buat hal-hal yang gue rasa penting gitu. Betul. Itu satu, plus apa ya? Kayaknya lifestyle gue tuh memang cocoknya sama gaya hidup Yono, dalam arti rumah gue kecil, tempat gue menyimpan barang, lemari gue kecil. Jadi gue akan berhenti membeli barang ketika lemari gue udah penuh. Jadi gue akan menggunakan barang sampai dia rusak gitu. Itu kan Yono kan? Itu kan spirit Yono kan?
Betul, 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 betul. Sebenarnya gini ya, menurut gue tuh Yono ini muncul akibat dari keadaan ekonomi yang tidak kunjung membaik. Hmm. Terus kemudian bisa bisa jadi ya ini muncul dari gerakannya karena gini, social engineering ini bukan tidak selalu. Tadi ada yang nanya, social engineering bisa buat kebaikan nggak sih Kak? Kok dari tadi kayaknya tuh kesannya kayak semua buat yang jahat-jahat gitu ya. Jawabannya bisa. Jawabannya bisa sekali, bisa sekali. Terus kemudian karena social engineering itu by the way adalah sebuah teknik, sebuah teori gitu, sebuah cara. Nah, balik lagi, social engineering ini juga bisa muncul bukan dari sebuah lembaga, bukan dari sebuah perusahaan, bukan dari sebuah konsorsium, bukan dari sebuah lembaga negara, tapi bisa juga muncul dari kegelisahan masyarakat. Ya. Itu juga bisa. Ah. Bisa banget, bisa banget. Nah, gue belum tahu balik lagi soal Yono ini, tapi menurut gue ini muncul dari kegelisahan masyarakat. Karena balik lagi, kondisi perekonomian itu tidak kunjung membaik. Let's face it, not getting any better. Walaupun di berita dibilang begini begitu segala macam pertumbuhan, lalala, kenyataannya tidak. Daya beli lagi turun. Status ekonomi itu turun. Banyak orang di layoff. Gaji tidak naik. Bener nggak? Nah, sehingga dari kegelisahan ini muncullah bahwa nggak bisa nih kayak gini terus. Orang harus disadarkan bahwa konsumerisme itu lagi nggak cocok buat sekarang. Bener nggak? Sehingga muncullah si Yono ini. You only need one. Ya, betul. Betul. Gue juga sih kayaknya setuju tuh bahwa Yono ini muncul dari kegelisahan masyarakat kita sih. Betul. Iya kan? Betul. Ih, ngomongin tadi ada yang bilang gini, layoff banget, bahkan tech industri gila banget. Gue waktu itu habis ngobrol sama foundernya salah satu bukan Decathlon. Dekakorn. Hah? Apaan tuh Dekakorn? Dekakorn tuh atasi unicorn. Jadi kan kalau udah perusahaan startup yang dapat invest apa-apa unicorn. Begitu lebih gila lagi Dekakorn gitu. Dia cerita juga tuh kemarin kenapa industri tech itu bisa segitu ugal-ugalannya. Ada 2 penjahatnya. Apa tuh? Nggak mau bilang, takut gue. Iya benar. Tech industri itu apa sih contohnya? Tech industri itu contohnya kayak startup, kayak e-commerce. Jadi terus kemudian orang bikin apps. Oh, apps, iya. Ya, orang bikin apps. Kan itu yang diinvest sampai kayaknya founder-foundernya pada kaya raya gitu kan. Iya. Ya kan, gitu. Terus abis itu apalagi tuh platform, website, Web3 apalah gitu. Gue habis ceritain tuh waktu itu. Seru sih, tapi nakutin, Bo. Iya. Lu tuh pantes ya, lu tuh selalu kayaknya tuh selalu berjaga-jaga gitu karena lu tuh ngobrolnya sama orang-orang yang meracuni pikiran lu dengan kayak begitu-begitu sih, Weti. Mainnya sama ibu-ibu deh di Jaksel. Kayak gue. Ngomonginnya kelas yoga, ya kan? Mat baru. Itu aja. Tumbler apa nih, yang gratisan nukerin stem gitu. Ya deh. Ganti pergaulan, Wet. Makanya dikit-dikit anxious ya. Salon mana yang krimbatnya murah tapi endes gitu. Yuk deh. Iya, yuk. Aduh capek. Iya, Bo ya. Setelah gue pikir-pikir ya, bener loh lo bilang itu. Tapi ya, kemarin gue lihat postingan BOF, Business of Fashion. Kan banyak ya media yang juga bikin
tutupan tahun kan bikin gitu kan. Sorry, bentar sebelum BOF dilanjutin. Ada yang bilang ini, Mas Dewi parah banget, gimana Kak Iwet mau ke salonnya, coba mau ngapain dia di salon? Ya juga sih, Bo. Gue kalau ke salon kira-kira orangnya mau diapain Pak? Saya pengen di highlight. Kan lu bisa tahu Bikin kali ya, bikin kali sosial eksperimen, mau nggak lo? Iya. Kayak gue lempeng aja masuk ke salon gitu, masuk ke Irwan gitu ya. Halo Mas Alex, iya Mas di layer ya. Kalau gue jadi kap salonnya sih gue akan play along loh. Gue akan pegang kepala lo gitu ya, terus gue akan sibak rambut goib lo akan gue sibak gitu. Terus kan gitu kan, mereka kan gitu kan biasanya kan. Iya. Gitu. Tapi enggak ada gitu begini. Tapi sebuah fata morgana. Paling pendek segini ya layernya ya. Di belakang segini ya. Segini. Apa segini? Segini kayaknya ya. Biar framing mukanya jadi ya. Oh iya. Coba dibuka. Nah gitu. Ini gue ikutin aja. Orang gila tuh jangan dilawan, Beb. Orang gila tuh diikutin. Terus, oh bagus nih Mas, udah framingnya pas. Di layer apa di cat ya mendingan ya Mas ya? Di highlight apa di cat mendingan ya? Gitu ya, terus tanya lanjutin ya. Terus gue akan ambil alat pemanas gitu, di steam dulu ya Mas ya. Ini nyahok lu, ledas kulit pala lu tuh. Biar lo rasa lo kagak punya rambut nyet. Lu gila ngajakin gue gila. Yuk barengan gila. Oke, BOF kenapa? Gue mau bikin videonya. Lu videoinnya, lu yang videoin. Lu mah kayak begitu-begitu ngajak gue. Yang bener-bener lu makan di hotel 5 gitu lu nggak ngajak gue. Lu belanja di butik-butik lu nggak ngajak gue. Bikin eksperimental gila gitu lu ngajak gue. Social engineering, biar kalau misalnya capster nggak percaya, gara-gara dulu jadi percaya. Iya Mas, rambutnya udah kepanjangan tuh gitu. Gue kibas ya. BOF ya. BOF. Teman-teman lihat deh. Ya Allah Gusti. BOF, Business of Fashion. Ini adalah sebuah platform website berbayar berlangganan sebenarnya ya. Iya. Ya. Dia bilang gitu, yang akan berubah di 2025 adalah gitu ya, rising brand-brand apa tuh istilah itu upcoming new designer itu loh. Uprising designer. Uprising designer akan naik gitu karena udah semakin banyak orang yang nggak bisa beli yang well established brand. Ngerti. Itu memantik kreativitas dan orang jadi nyari kan. They still want to shop, right? Shopping make them feel good. Jadi mereka nyari apa nih sepatu apa nih tas apa nih. Makanya sekarang banyak kan tas sepatu sabun lah yang kata gue mirip Repeto ya, atau tas apalah yang katanya mirip yang kayaknya apa gitu. Kayak gitu-gitu tuh ya. Dan itu kan juga beriringan kalau lo lihat ya influencer fashion di TikTok itu kan yang lebih terdepan ya. Itu kan gitu kan. Hidden gem lokal-lokal apa gitu. Yang harganya mungkin medium to low, tapi bisa memberikan a sense of relief yang dibutuhkan dan juga a sense of connection to arts. Karena arts kan menyenangkan bagi jiwa toh. Betul. Dan di saat manusia food for the soul, art itu. Yes, art, food for the soul. Dan di saat manusia hidupnya semakin susah, kita kan juga sebetulnya butuh loh. Our soul need nourishment gitu, ya kan? Terus itu sebabnya kenapa orang jualan minyak weng-weng. Kenapa lagi? Minyak. Sebelum lanjut ke minyak weng-weng ya, ada dua nih loh. Selain lu suka makan permen, satu lagi lu berasa kayak lu pakai mini set. Gue baru sadar, ketat banget ya baju gue ya. Lu tuh dikit-dikit kayak lu tuh lalaki nggak pakai mini set. Ketat banget Wet baju gue Wet. Tuh meni membuncah gitu. Tiga gunung galunggung. Lu tuh apa sih mau pamer pektoral lo? Hah? Pektoral apa? Mana? Pektoral tuh dada. Kalau gini. Lanjut minyak weng-weng.
Itu juga tapi kayak ketat banget tau gak lo? Baju gue ini baru gue laundry wet, kayaknya mengkeret. Belum kelar ya. Belum balik. Udah gue bilang jangan disetrika kalau baju tidur gue. Streetnya jadi gini nih, ketat banget. Gue kayak pakai tank top emphasis. Anjing emphasis. Aduh, pengen pipis. Pipis David. Aduh capek. Capek banget. Minyak weng-weng. Nah, itu juga kenapa katanya long are the days orang itu kalau zaman dulu orang tuh minyak wangi setia sama satu. Betul. Sekarang nggak lagi. Ya, beli satu brand, pakai kalau habis beli lagi. Habis baru beli. Dan brand itu loyal sampai habis. Sekarang enggak. TikTok perfume maksudnya membuat orang pengen koleksi. Jadi orang tuh jadi nyoba-nyoba, kesetiaan mereka terhadap brand itu tidak satu sekarang. Nah, mendukung konsumerismenya, makanya brand-brand yang jualan minyak wangi sekarang botolnya udah nggak pernah gede-gede, web. Oh, that's explain. Kenapa size-nya mereka tuh sekarang 50 mil, 75 mil. Iya. Karena orang kecenderungannya belanjanya banyak. Iya, katanya. Bukan, mau gede. Iya, gitu. Oh gitu. Terus kan di TikTok itu kan jadi keren ya, orang memajangkan koleksinya dipajang-pajang kayak di toko gitu. Itu juga comfort for the soul, nourishment for the soul. Plus juga kosmetik. Apa mati? Kosmetik. Oh, kosmetik. Ya, lipstick lah, blush on lah. Itu semua kecil-kecil kan sekarang kan? Ya. Biar kelihatannya affordable sama nggak cukup punya satu. Kalau dulu make up itu kan ikut fashion tuh, setahun katanya berapa tren gitu ya. Sekarang udah nggak ada hitungannya, kalau bisa seminggu sekali lu ada produk baru. Iya, ibaratnya tuh R&D-nya tuh kerjanya tiap jam gitu ya, bikin produk baru. Iya. Udah gitu dia akan tawarkan range of gitu. Udah ada blush on-nya, harus ada primernya, harus ada apanya, harus ada apanya. Satu set cakep nih di koleksi gitu. Ini menarik loh. Yang barusan lo omongin tuh sebenarnya ilmu bisnis loh, Dave. Apa tuh? Ilmu bisnisnya gini. Zaman berubah sudah pasti. Kondisi berubah dong. Lalu kemudian ketika kondisi berubah, zaman berubah, maka behavior manusia juga berubah. Dan ketika behavior manusia berubah, maka yang terjadi adalah bisnis harus menyesuaikan dengan behavior manusia. Iya, aduh panas. Salah lagi. Panas, gatal. Itu apa sih, Nek? Tadi barusan yang lo pakai? Selimut. Kan kalau malam kita kemulan gitu nonton TV gitu kan tuh. Kayak di Swiss Alpen gitu kan. Ambil minum coklat panas gitu ya. Iya. Sekarang kan pagi-pagi AC gue mati. Iya. Itu sebenarnya pelajaran bisnis loh. Oh iya. Lo menyesuaikan dengan kondisi behavior masyarakatnya pada saat itu. Karena kondisi lagi susah, nggak mungkin dong dia berhenti memproduksi make up. Dan manusia juga nggak berhenti make upan loh. Mereka tetap make upan untuk membuat mereka feel good. Iya. Tapi kalau dia jualan kekeh dengan ukuran yang gede-gede, nggak laku. Makanya dia harus bikin kecil-kecil. Dan dia tahu kalau bikin kecil-kecil, maka uang yang masuk, revenue yang masuk jadi nggak banyak. Jadi dia harus bikin sering. Iya. Dan lu bayangin kalau jualan minyak wangi sama skincare atau make up gitu ya, produknya gede, habisnya lama loh. Nanti dia beli barunya lama. Itu dah maksudnya. Iya kan, gitu. Betul. Sama, nih gue lanjutin ya. Gue lanjutin sedikit. Tahu nggak kenapa dia bilang kan gini ya? Kalau zaman dulu dia bikin gede-gede, habisnya lama gitu kan ya?
Habisnya lama karena dia kemudian harus melebarkan market terus. Mm-mm. Nah masalahnya sekarang marketnya udah cuma segitu-gitunya, Dave. Hmm. Susah buat ngembangin. Makanya dia bikin kecil-kecil supaya orang-orang yang baru mau nyoba bisa beli. Yes. Nah, bicara mengenai market, mengenai skincare, hasil penelitian si BOF itu, sekarang semua brand udah they welcome Gen A, Gen Alpha. Betul. Gen Alpha tuh ponakan gue tuh. Betul. Dan emang lagi behaviornya kan? yes, dan emang lagi lenje-lenjenya tuh soal penampilan. Gue ngeliat tuh, Bo, anak-anaknya teman-teman gue. Emma lagi lenje banget kan, segala blush on, semua blush on dibeli. Sampai tuh blush on kayaknya udah selemari. Mm-mm. Chloe, anaknya Melanie, Hmm. ya, ke Australia kemarin liburan kerjanya ngapa? Belanja di Sephora. Iya. Ya, anaknya siapa lagi? Oh, ada yang bisnismen yang waktu itu gue temuin yang gym itu. Iya. Selain ke toko buku, dia kemana? Sephora. Toko make up. Iya, betul. Kalau dia ke Korea, dibilang keluar masuk Olive Young. Yes, aduh. Ya kan? Tapi Olive Young tuh bahaya sih menurut gue. Iya, Olivia, Sosiola, Kiko, you name it. Tapi gue paling seneng kalau di Jakarta gitu ya, Sephora. Karena Sephora itu adil, wet. Gue kan punya Gen Alpha 2 tuh. Ya. Satu doyan make up, satu doyan beli minyak wangi, Bo, yang laki. Bentar deh, gue pengen pipis. Boleh nggak sih? Nggak tahan. Telan. Iya, jadi di Sephora tuh adil. Dua-duanya ponakan gue bisa gue lepas di situ. Happy, betah. Gitu. Nah, untungnya sekarang Sosiola juga udah ada minyak wangi tuh. Ih, gila, gue kayak orang gila loh ngomong sendiri. Hai teman-teman yang lagi pada nonton, udah pada di mana nih? Di kantor kah? Di rumah kah? Masih on the way? Sedang sarapan? Iya, bacain koran. Koran. Bacain komentar. Dikasih kalung. On the way, lagi dandan. Iya, aku kalau ketemu geng duet itu banyak yang lagi menikmati siaran ini sambil dandan ya. Jadi begitu kita selesai itu kayak alarm, berarti lu udah mesti jalan pergi keluar rumah, jalan menuju kantor. Wow, ada yang udah nyampe kantor. Berarti lu jalan dari rumah jam 5. Hebat banget kalian. Gue bangga loh, tadi gue sambil pipis gue mikir. Ih, gue bangga loh sama kita berdua. Apa? Loh, ini obrolannya berat loh. Bisa ya? Coba bikin polling deh. Merah berat, biru ringan. Gila-gila polling. Males apa pencet-pencetnya? Wah, tapi bener nggak? Ini berat loh. Iya. Satu lagi sebelum lupa. Satu lagi nih ya buat yang punya pada jago-jago bisnis mau bikin produk. Lo tahu pasar yang terbuka juga di 2024 sampai ke 2005 nanti. 2025. 2025. Hair care untuk laki. Iya. Iya. Laki-laki seiring dengan TikTok, konten hair care laki-laki Ya. itu lagi booming banget di TikTok. Iya. Laki mulai dari hair serum, shampoo, sampai laki-laki yang memanjangkan rambutnya, they call it mane, kan kayak kuda sama singa tuh. Iya. Long mane. Surai. Iya gitu. Healthy, beautiful mane gitu. Mereka pada ngeblow, merawat rambut. Hair care for guys. Iya. Ngomongin soal beauty care lah ya kita bilang ya. For men. Gue tuh waktu ngobrol sama si founder Decacorn itu, gue amazed buat sama dia. Kan dia lari juga ya. Dia lari. Terus dia bilang, iya tadinya gue pikir lari tuh murah, bla 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 bla. Terus sebutlah beli sepatu, beli jersey, beli jam, beli apa. Belum lagi sunscreen. Terus gue gini, lu pakai sunscreen? Gue gitu dong. Terus dia bilang gini, ya iyalah gila kali lo, gue gak mau kulit gue rusak. Terus gue gini, oh ya? Lu beli sunscreennya apa? Dia nyebut satu merek dari Korea, roll out apa roll apa gitu. Terus gue bilang, kenapa lo pilih itu? Soalnya gue udah nyoba berbagai macam. Si sunscreen itu kan kulit gue kering, dia bilang gitu. Si sunscreen itu yang paling cocok. Ada moisturizernya berarti. Iya. Dan bentuknya stick, Dave. Laki banget dong, mas gue. Laki kan mikirnya praktis aja gitu. Gosok, beres.
Terus gue gini, ada balmnya kali ya, makanya terus dia jadi plumpy, jadi moist. Terus, lu nyarinya dari mana? Nih, dia bilang gini, ini mungkin karena dia anak dekakorn ya. Salah satu bisnis dekakornya tuh memang e-commerce juga. Tapi dia bilang gini, lu ngeliat dari review? Enggak. Gue ngeliat akun-akun Justip. Oh. Produk yang paling banyak dititipin, itu gue ulik. Ya berarti juga review dong ya. Betul, Review melalui akun Justip. Cuma kalau review kan bentuknya udah yang kayak, wah bagus produknya moist apa. Kalau Justip kan cuman, sis, ada sunscreen ini nggak? Titip dong, sis. Gitu. Jadi lebih kayak memang demand yang dia lihat. Instead of review. Karena ingat, review itu bisa Bikin. Ya, karena kan dia yang bikin si e-commerce itu. Jadi dia tahu dong tekniknya kayak apa. Terus, Oh, jadi yang tukang bikin tag bisnis aja karena dia menyadari review itu bisa dikendalikan untuk mengetahui produk mana yang lagi banyak dicari dan bagus, dia ngelihat produk mana yang paling banyak diminta orang nih di Justip. Sebuah ilmu, Weti. Oh alah. jadi jangan lihat review. Lu lihat tuh di Justip mana yang paling dicari. Demand apa, produk apa yang demandnya tinggi, itu lo kejar. Nah, ini berarti masukan juga nih buat para pengusaha businesswoman Justip yang cara lu promosi, lu screen capture deh tuh chattingan pelanggan lu yang nyari produk apa, supaya produk itu yang dicari dan dibeli orang. Udah bukan review gitu ya. Ih, ya ampun, gila. Keren banget. Nia, dicatetin gak sih ini ilmu-ilmu kita, Nia? Nia nih banyak tiktokan aja deh kerjaannya. Nia apaan sih? Lanjut ya. Terus gongnya adalah, terus gue tanya gini, gue paling penasaran kan Dev, kalau laki-laki udah memperhatikan penampilan gitu. Terus gue gini, oke, lu berarti merawat ya? Iya, gue tuh selalu cuci muka, moisturizer sama sunscreen. Basic. Ya laki banget lah ya gitu ya. Tapi menurut gue itu udah kayak one step ahead loh buat laki. Gongnya adalah gue tanya gini, lu mau sampai ke skin treatment nggak? Kayak apa tuh skin treatment? Dia tanya gitu. Botox? Gue tanya. Enggak, gue botox nggak mau. Kenapa? Gue masih menganggap botox itu akan membuat muka gue jadi nggak nyaman, dia ngomongnya. Either nanti terlalu kenceng atau mukanya berubah atau apa segala macam. Terus gue bilang gini, tapi lu melakukan skin treatment? Iya. Apa? Pico laser. Nah, tapi gue mau nanya deh. Lawan bicara lu tersebut usianya berapa? Mirip kayak kita, mirip kayak gue. Jadi dia 3 tahun di bawah gue. Oke, berarti 30-ish ya? No, early 40 lah berarti dia. Oh, oke. Karena kemarin gue ngobrol sama temen gue, Fanny. Fanny yang punya Medic Pro yang kemarin gue nge-MC-in. Ya. Hai Fanny, shout out. Aduh, semoga nggak apa-apa ya cerita ini aku bagi di siaran ya, Fan. Karena menarik gitu. Fanny tuh bilang gini kan, kita membahas ini nih, iya gitu. People are looking to younger generation nowadays gitu untuk skincare, parfum, bla 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 bla. Terus Fanny bilang, oh gitu ya kak ya, kata survei gitu ya. Tapi ya aku tuh bikin, kan aku juga dapat masukan itu katanya ya, Gen Alpha sama Z gitu. Aku bikin tuh cabang yang emang sengaja dimudain ceritanya, tutuin kepada generasi yang masih muda gitu. Harganya kita mudain, kebutuhan, treatment perawatan kulit di klinik kecantikan berarti ya. Ya. Tapi ternyata it didn't work loh, karena yang datang ke situ tetap usia 30 ke atas, Wet. Karena uangnya, Dave, spending powernya belum segede itu yang di bawah itu. Iya, nah jadi pertanyaan teman gue, Fanny yang punya Medic Pro adalah, kayaknya masih bener ya bahwa yang umurnya 30 ke bawah masih merasa mukanya masih cakep, nggak butuh perawatan aneh-aneh. Duitnya mereka lebih splurge untuk beli barang fashion yang nempel di badan, penampilan. Baju,
tas, minyak wangi, makeup dekoratif, sama F&B. Iya. Makan enak, nongkrong. Mereka tuh lebih splurge daripada kita loh. Nggak mikir loh bayar makan mahal. True. Yang penting tempatnya bagus. Lah. Jadi eksterior, penampilan eksterior. Ya, ini sebenarnya nyambung sama ini, Dave. Kalau kita lihat brand fashion, luxury, gitu ya, teknologi, itu kan semua image-nya bintang iklannya, brand ambassador-nya muda-muda kan, ya kan? Tujuannya apa sebenarnya? Untuk mereka membuat si generasi yang muda ini kepingin, walaupun dia belum punya uang, ya kan? Mereka belum punya uang, mereka jadi kepingin, mereka berpikir bahwa one day ketika gue akan punya uang, gue akan beli produk ini. Karena gue mau seperti idola gue. Sementara yang tua-tua, keinginannya apa sih, Dave? Apa ya? Kelihatan muda. Oh. Diasosiasikan sebagai, gue tuh orangnya tuh awet muda. Gue tuh orangnya tuh, Hip nih. Funky Town Madinah. Skibidiu. Yang punya uang karena mereka. Iya. Tetep kok. Pas gue tanya, ini yang beli emang mereka? Gue bilang gitu. Enggak. Yang beli mah tetap om tante. Iya, karena yang punya duit om tante, Beb. Benar. Tapi om tante tuh butuh tuh perasaan-perasaan dibikin kayak, wah, gue kalau misalnya beli produk ini gue terasosiasi sama anak muda nih gitu. Iya, betul. True that. Lah, yang belanja di toko sneakers, hype kemarin Natal gue nemenin ponakan gue hunting sneakers nanu. Om tante. Iya kan? Benar. Ini listen to this with a pinch of salt. Hasil obrolan ini adalah apa yang kita bagi di sini adalah hasil obrolan pribadi, penganalisaan pribadi, hasil bacaan kita dari research orang lain. Ya. Kalau menurut teman-teman tidak sesuai, ya Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kalau menurut teman-teman nggak gitu keadaannya, well, this is why it is called a discussion gitu. Tapi artikelnya BOF itu menarik loh untuk dibaca buat teman-teman yang punya brand gitu ya. Baca deh, bagus. Itu kan selalu, gue tuh langganan BOF waktu itu gara-gara gue pegang Harper's Bazaar kan. Terus, I need to know nih update soal fashion industry. Tapi kalau dari gue kacamata adalah kacamata bisnis, yang gue perlu tahu kan. Makanya gue kemudian langganan Business of Fashion. Dan pembahasan Business of Fashion tuh makanya orang rela untuk membayar. Karena nggak murah loh Dave langganannya. Oh iya? Nggak murah. Sebulan tuh around 500,000-ish atau 800,000 gitu sebulan. Terus tapi memang artikel-artikelnya tuh bener-bener dikupas dalam banget sama mereka. Kayak misalnya kenapa kenapa LV menggandeng Pharrell Williams sebagai creative director mereka, kayak gitu-gitu. Nah, tadi juga gue keinget tiba-tiba lu juga sempat ngeh kan geng duet ya, Walmart lah bikin Wirkin. Iya. Gue sampai ngerumpi sama temen gue di Amerika ya, karena gue tahu dia suka pakai Birkin gitu ya. Namanya Ade, lu udah lihat belum Walmart bikin Birkin? Dan itu kan it broke the internet awal tahun. Ya. Itu hebat sih menurut gue, jago sih orang yang bikin. Dan yang gue suka narasinya adalah narasi. Menurut gue, jadi kayaknya spirit itu tuh yang di after sekarang. Orang tuh kayak mendobrak kemapanan, mendobrak luxurious lifestyle yang the majority of people simply cannot afford it anymore. Iya. Iya. You know you only need one. Kan banyak sekarang kontennya tuh gitu ya. Kan Jane Birkin waktu bikin tas itu, yang bikin tasnya aja punya satu pakai sampai dedel-doel. Betul. Sampai lecek tuh Birkinnya dia. Iya, ya kan? Terus Olsen Twins juga punya pakai sampai dedel-doel. Iya. Culture Housewife yang membuat koleksi tas tersebut punya lebih dari 15 dan dipajang, yang membuat menjadi a whole different culture tuh. Betul. Iya kan? Betul.
Nah si Wirkin ini katanya sebetulnya mengembalikan spirit itu. Ya suka. Oh, ngerti. Dibikin murah supaya orang nggak kemudian membuat itu jadi kayak sakral. Nggak trofi gitu. Pakai, Bo. Pakai. Makanya konten-kontennya yang dibikin sama dia tuh konten-konten yang menurut gue mungkin kayaknya buzzernya dia atau influencernya dia ya. Orang beli itu kan $78. Terus belanja di supermarket, masukin belanjaan ke situ. Oh, ini lucu ya. Dia membuat sebuah antitesis ya. Iya, so they are celebrating the back to the spirit of it gitu, bahwa it's a bag. Iya. Iya. Itu temen gue Rena tuh kayak gitu yang Birkinnya sampai udah anyep banget gue lihat. Iya, gue juga pernah sih melakukan itu ya. Tapi terus nyesel pas mau dijual udah cacat-cacat. Turun deh harganya. Lo tadinya pingin yang kayak cuman pakai piyama, sendal jepit, Iya. Birkinnya udah lemes gitu ya. Gue tuh sama butuh Becky. duit. Ember. Gue tuh berdua-duaan sama Becky. Birkin pakai tas buat olahraga, say, isi tumbler. Abis itu ke food hall, ya isi pepaya, nanas, gitu ya. Nanasnya bikin baret kulitnya. Pas mau dijual, mau bayar listrik, harganya turun. Wow. Jauh nggak Nek turunnya Nek? Turun, Wet. Jauh. Lumayan. Iya sih, bener. Sama kan kalau ibu-ibu Jaksel tuh bukan Birkin ya yang dia pakai. Ada beberapa yang kayaknya emang udah level atas banget, Birkin tuh dipakai buat olahraga. Itu, Bo. Goyard. Iya. Ada temen gue Goyardnya dipakai buat tas laundry loh. Minder deh gue langsung kayak ayam gitu. Tapi ya spirit of you know, you only need once gitu ya. Itu sebetulnya masuk juga ke hal-hal seperti itu ya. Kayak gue ngobrol sama teman gue tadi tuh, adik yang tinggal di Amerika. Karena gue tahu dia tuh ada di kelas yang di atasnya A. Dan gue tahu dia koleksi begituan. Dia bilang, gue udah berhenti, Bo, beli-beli begituan. Karena umur segini, gue ngebayangin kalau gue udah nenek-nenek, ganti-ganti tas juga malas kayaknya ya. Iya. Jadi punya apa yang ada aja deh gitu. Gue pakai ampe bosen. Iya. Toh anyway juga beli. Bukan untuk dijula-juli lagi gitu. Benar. Itu kalau mereka ingat. Itu kalau mereka. Betul. Jadi Kalau lu masih pakai listrik lu tuh pakai voucher, jangan kayak gitu. Jangan. ya lu belinya Wirkin aja. Iya, jangan. Kalau lu masih listrik lo voucher, udah deh. Nggak usah sok. Dah. Bahkan juga nggak usah beli. Kalau listrik lo masih pakai voucher. Aduh capek ya. Capek ya. Seru tapi seru loh. Seru. Kan gue waktu tas Wirkin Walmart itu dipakai belanja gitu ya. Kontennya gue kirimkan ke Becky gini. Nah, lu nonton. Terus gini. Oke, besok gue nge-gym pakai itu. Terus gue ketemu di gym kan. Mana tas lo? Berat kok, males. Gak jadi deh kembaran lagi. Yang dibawa tas kain. Yang bisa dilipat-lipat. Yang gratisan, tulisannya Hypermart. Kalau enggak ini goodie bag dari event. Ini gue banget tuh, say. Karena kalau nge-MC, Kadif mau goodie bagnya? Mau. Karena gue ngincer tasnya. Iya bener. Buat segala-gala. Belanja pepaya, belanja nanas. Lo mau nggak duet kita nextnya? Kita undang 2 content creator itu membahas mengenai Yono ini. Siapa konten creatornya? Yang ada namanya tuh, kayaknya dia guru fashion, rambutnya keriting ya. Dia yang punya brand Sare. Iwa tahu nggak? Oh tahu, Sare tuh yang piyama-piyama itu kan, baju tidur. Iya, namanya siapa ya? Akunnya namanya Conscious Fashion atau Spiritual Fashion ya? Sare itu bukannya di Australia, Bo, brand itu ya? Apa salah ya? Enggak, bener. Kasriani, Cempaka. Lupa. Ada yang bilang, duet bikin tas yuk. Emang pada mau beli kalau kita bikin tas? Sama dosen fashion, kayaknya dia temenan deh. Mau nggak lo kita bahas itu? Boleh, nanti ya.
Gitu ya, lucu kan kita bahas mengenai itu gitu. Pengen tahu aja biar dapat terbuka gitu pikiran kita ya, lucu kan, gemes ya, tahu kan? Ya, ada yang bilang katanya Mas Iwet Kadif mau nggak aku bikinin tas tote bag kanvas? Aku suka desain buat tas kanvas katanya gitu. Siapa tuh tadi namanya? Literasi. Iya, nanti ya yang kumpulin uangnya dulu untuk Sabar ya. Nih pelan-pelan nih kita nih ya. Gue mulai ngap-ngap nih abis meeting sama David kemarin. Mak aja. Tiba-tiba gini, pas meeting. Pokoknya kita timelinenya segini. Hari Sabtu meeting ini. Kemarin gue gini, Nek, hari Sabtu boleh cancel dulu nggak? Gue kok capek banget ya. Lucu juga, makanya jangan kebanyakan meeting sama orang lain. Sisain energi buat diri lo. Say, tuh ada yang kasih ide katanya kan kalau Walmart Wilkin tasnya, Duit juga bikin jadinya Dwirkin. Ih lucu ya. Dwirkin terbuat dari terpal aja, Bo. Plastik dong itu. Terpal kan bekas ini loh, bekas kayak spanduk politik, bekas billboard tuh kan bahannya terpal. Nanti ada mukanya Farhad Abbas. Ya gak apa-apa, justru itu. Gongnya di situ, tapi bentuknya Birkin. Oh gitu. Ih, lucu loh. Ya boleh deh. Ya? Iya. Kan kita udah punya logo tuh, Logonya kita bikin emblem gitu, besi gitu. Jadi ditaruh di situ. Kenapa nih? Ya, kok lo boleh, kurang suka? Ya, suka ditampung ya kalau kita udah punya duitnya ya. Nih, emang inilah gue tuh inget banget dulu ya, bapak sama ibu gue tuh suka bercandaan sama temen-temennya, ada istilahnya tuh metu ya. Lo tau metu nggak? Metu tuh apa ya peltu apa metu gitu, nempel metu gitu katanya. Oh. Terus ada lagi nafsu besar tenaga kurang. Nah kita ini pengen itu, dutanya nggak adil ya, say. Ber. Emang orang kalau udah umur segini gitu tuh. Kita harus belajar spiritnya dari anak-anak muda, Wet. Kan anak-anak muda tuh gitu, beride, mereka cari cara untuk mewujudkan idenya. Nah, kita harus belajar dari mereka biar ketularan. Jam 8, aku mesti mandi. Lu ngomong gitu seolah-olah manusia di bumi ini yang mandi cuman lu ya. Oh, tersinggung ya karena nggak suka mandi kan? Itu juga sebuah narasi ya yang dibuat ya. Sebuah social engineering. Gue akan keliling ke orang-orang bilang Dave tuh nggak suka mandi gitu. Emang iya. Kan ada yang nanya kenapa Farhad Abbas, lah kan politisi yang suka pada nyalon-nyalon gitu. Sama kan rambut gue panjang ya. Masa ada geng duet yang bilang ini, Om Dave rambutnya kayak Om Farhad Abbas. Emang Farhad Abbas sekarang gondrong, Bo? Gondrong, Nek. Terus gue gini, aku pengennya kayak Nia Daniati loh. Ya. Bagus rambut lo hari ini udah keramas ya? Iya. Habis keramas lo pasti nih. Nggak lepek gitu. Iya, Wet. Iya. Nggak semua orang tiap hari sempurna rambutnya, mukanya, moodnya. Gue termasuk orang-orang itu, Wet. Nggak semua orang tiap hari nggak punya rambut, Wet. Iya. Nggak semua orang ringkes bisa keramas tiap hari. Lu keramas tuh ditiup pakai sabun juga bersih. Rambut kayak gini tuh salah sampo jembet. Gue nggak bisa keramas buru-buru. Gue bisa marah-marah, rontok nanti. Ini sehelainya 35.000. Kita ngobrol lagi Senin ya, guys. Nggak boleh gitu. Nggak boleh pisahannya, nggak boleh marah-marah gitu. Ayo coba senyum yang manis. Ayo. Kita ngobrol lagi hari Senin ya, guys. Sampai ketemu. Happy weekend semua. Selamat menikmati weekend.